Baik, ikhwas sekalian, mulai hari ini saya akan semacam menjadikan kunjungan ke Yordania itu berkah, membawa manfaat. Ini oleh-oleh ini kita bikin kajian di sini. Kemarin ketemu Syekh Masyur langsung. Ini adalah buku karya gurunya Syekh Masyur, Muhammad Nasir Al-Rifai. Ya. Nanti ana akan fotokopi untuk antum. Ya, harganya yakin masih mahal, masuk pagi sore lah. Ya, jadi nanti didaftar yang mau berapa orang. Nanti kita fotokopi rapi, jadi masing-masing megang kitab. Setuju enggak? Enggak? Oke, nanti ditulis saja. Sambil jalan aja, ada kertas kosong enggak? Yang punya kertas diedarkan namanya. Ditulis. Antum yang mengawali, Pak. Satu nama antum, terus dikasih sana. Ya, ini bahasa Arab. Kalau antum belum bisa, pura-pura bisa nggak apa-apa. Insya Allah. Kan nanti bacanya bisa. Insya Allah. Jadi ini mulai dari Yasin sampai An-Nas. Nanti kita bedah surat Yasin, surat populer di kuburan. Nanti kita mukadimah sekarang, insyaallah. Baik. Antum jangan tulis nama tetangga, nama antum ya. Oke. Terus dikasih satu, terus muter. Jadi tadi saya tanya yang tukang fotokopi, ya kurang lebih 100-an ya, 100.000. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, berangkat dari firman Allah di dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Kata Allah, sebuah kitab yaitu Al-Quran mengandung berkah, Masya Allah. Jadi sepakat tidak ada perbedaan ijma', sesuatu yang paling berkah itu Al-Quran. Tapi banyak enggak orang yang tabarruk? Tabarruk itu cara cari berkah. Ada yang tabarruk ke kuburan wali, ya. Tapi ada enggak yang tabarruk dengan Al-Quran? Dan Allah tunjukkan cara untuk tabarruk, yaitu apa? Liyadabbaru tadabbur. Jadi bukan mushaf dicium-cium. Waliyadzakkara ulul albab, seorang cerdik cendekia bisa menjadi pelajaran. Jadi tadabbur mengambil ibrah, ya. Waliyadzakkara ulul albab, untuk jadi peringatan di dalam hidup bagi orang yang cerdik cendekia. Gak sedikit sekarang kitabullah itu terlantar di tangan umat Islam. Bahkan di Indonesia itu Al-Quran fungsinya cuma 5. Buat hiasan kaligrafi dinding masjid, itu jelas. Buat untuk musabaqah tilawatul Quran, buat untuk cari ilmu kebal, pengen masuk gedung bioskop gratis, baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, dibaca 41 kali nggak napas. Jadi nanti masuk tukang karcis nggak melihat, ya pasti nggak melihat karena sekarang pakai komputer semua. Ya Pak, sini Pak, ini kosong, ashabul yamin. Sini. Ini atau ada cinnya di sini. Kok nggak ada yang mau di sini? Sini Pak. Nah gitu Pak. Nah gitu. Yang datang ke sini ya, jangan di situ lagi. Sini. Cuman sayang Pak, sayang. Banyak orang yang kesulitan untuk tadabbur Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada ulama yang bisa menunjukkan tadabbur secara benar. Karena munculnya ulama-ulama ulama-ulama bid'ah, ulama-ulama yang sebetulnya juhala, menafsirkan Al-Quran berdasarkan nafsu. Nah, penulis kitab ini namanya Al-Allamah Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Beliau juga memiliki kitab Mukhtasar Ibnu Katsir yang namanya Taysirul Qur'anil Karim. Beliau dilahirkan tahun 1915 di Halb. Halb itu Aleppo kalau dalam bahasa sekarang, Suriah. Ya.
sedairah dengan Syekh Ali Al-Halabi Ar-Rifa'i. Masya Allah, berarti Syekh ini dari keluarga pengasas pendiri Thariqah Rifa'iyah. Makanya beliau awalnya itu Sufi. Sufi. Kemudian ketika zaman penjajahan, karena Suriah dulu juga dijajah, beliau ikut perlawanan melawan imperialisme, ditawan, dijebloskan ke dalam penjara. Di situ dia membaca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gitu, yaitu kitab Ar-Rasail wal Masail. Dari situ dia setelah keluar dari penjara mencari, membeli setiap bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai akhirnya merubah dari Sufi menjadi Salafi. Akhirnya beliau melanglang buana, termasuk pernah menjadi da'i, dosen juga di Saudi Arabia. Ya. Kemudian akhirnya beliau ketemu Syekh Al-Albani, Masya Allah. Makanya Syekh Albani, beliau Syekh Masyhur ini, ya ketika itu Syekh Masyhur masih muda, masih murid kedua beliau ini. Kalau beliau ini keduanya sudah ketemunya dalam keadaan menjadi guru besar. Syekh Albani ahlul hadis, beliau adalah ahlul tafsir. Ya. Beliau ketika di Suriah mendapatkan tekanan, akhirnya pindah ke Beirut. Meskipun di Beirut juga tidak lama, dan akhirnya pindah ke Saudi, terus pindah ke Oman, Yordania, dan akhirnya ngumpul bersama Syekh Al-Albani dan membentuk murid-muridnya di situ. Nah, adapun pujian para ulama, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, qala fi amma ba'd faqad atla'ani al-akh al-allama Muhammad Nasib Ar-Rifa'i ala mukhtasar tafsir al-Hafidh Ibnu Hajar Ibnu Katsir. Jadi saya telah dibacakan atla'ani, karena Syekh bin Baz buta, sehingga untuk membaca itu dibacakan, tapi bisa khatam. Coba. Dan Syekh bin Baz itu hafal beberapa kutubus sittah, hampir khatam semua, hampir hafal semua. Sementara kita melek, punya mata lengkap, Arba'in Nawawi aja nggak hafal. Karena antum sering melototin HP. HP pun bukan untuk murojaah, untuk chatting sama janda. Untuk ngaku aja tuh orang belakang tuh orangnya. Kata Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, walidzalika kana sururi adiman bihadzal kitab. Saya merasa gembira sangat terhadap kitab ini, yaitu kitab At-Tafsirul Wadih. Jadi At-Tafsir Al-Wadih kemudian disendirikan dari Yasin sampai terakhir. Kalau kita mau mengkaji dari awal, itu lengkap. Ada At-Tafsirul Wadih mukhtasar, ringkas sekali. Kalau kita ngaji mingguan gitu, kita bisa baca dari awal sampai akhir. Ini bulanan, repot ngaji bulanan itu. Setahun paling ketemu 12 kali. Dipotong mudik 2 kali, tinggal 10. Anak umroh 2 kali, tinggal 8. Antum absen ngantri istri, itu lahiran sekali, tinggal 7, ngantuk 2 kali, tinggal 5, udah habis.
Dan Al-Allamah Al-Muhaddis Abu Ishaq Al-Huwaini haitsu qal, yang baru saja meninggal dunia, Abu Ishaq Al-Huwaini, al-alim al-muhaddis al-Misri, ولقلما رأيت عيني أو رأت عيني مثله في تواضعه. Saya tidak pernah mata ini melihat orang yang setawaduk beliau, seadab beliau, sebegitu bagus akhlaknya. Nggak pernah lihat. Dan ini hampir dimiliki oleh semua ulama. Sampai kadang-kadang kita malu karena tawaduknya, karena rendah hatinya. Seperti Syekh bin Baz. Ketika saya pertama kali hadir di majelis beliau, minta izin untuk mengikuti pelajarannya, nggak ada masalah. Ini bukan majelis khusus orang-orang Saudi, siapa aja. Masya Allah. Sahabat saya Syekh, ana min Indonesia, ana ikut kajian di rumah antum, fadhal. Itu. Dan makan bersama kita, makan dan pakaiannya, Masya Allah, seorang mufti besar pakaiannya. Hatta surbannya pun surban bolong-bolong, ya. Itulah mula. Begitu juga Syekh, Masya Allah, Syekh masyhur, ya, hafizahullah ta'ala, ya, Syekh Husain Alwaya, Syekh Basim, ketika menyambut kita, subhanallah, saya sampai malu. Setiap jamuan di rumahnya, Masya Allah, lengkap. Dan beberapa muridnya mengatakan, Syekh tiga ini jarang ngumpul. Nggak tahu bisa ngumpul karena kehadiran antum. Antum punya ilmu apa? Ilmu pelet kan? Dia jarang. Mereka orang sibuk. Jarang dia bisa kumpul. Ini dari awal sampai akhir setiap pertemuan tiga-tiganya lengkap. Dan penghormatannya Masya Allah. Bahkan di majlis di rumah Syekh Husain, beliau memuliakan kita itu dengan menghadirkan mantan Menteri Wakaf untuk ketemu dan ana minta nasihat. Dan juga sekarang pernah menjadi Dewan Kerajaan. Sekarang lebih tinggi lagi jadi Ainul Malik. Itu jabatan tertinggi di Yordania, Ainul Malik. Jadi orang dekat matanya raja ibaratnya. Masya Allah. Rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan ilmu kita tersambung. Ya. Kita tersambung dengan Syekh Al-Albani, tersambung dengan Syekh Muhammad Nasib Ar-Rifai. Dari sisi liqa'an, pertemuan, dan dari sisi ilmu. Makanya kalau ngaji itu yang serius. Ya. Itu. Jangan absen, antum lebih sering absennya juga. Repot. Ilmu gak barokah jadi. Baik. Sekarang kita masuk surat Yasin. Karena belum ada kitabnya, maka saya baru muqaddimah dulu. Saya akan bedah 30 hadis tentang keutamaan Yasin. Yang nggak ada yang sahih kecuali 2 sama 3. Coba bayangin. Nanti kita akan sampaikan biar antum tidak terkesima, tidak tersilaukan dengan ucapan Ustadz YouTubiah wal madrasah Facebookiyah tentang selorohan hadis-hadis Yasin itu dipakai secara masif, padahal dhaif, bahkan adalah yang palsu. Yasin itu surat Makkiyah, kecuali ayat 45 itu Madaniyah. Jumlah ayatnya semua 43. Dan pastinya antum sudah hafal semua.
Ya, kok melotot? Kan antum yasinan terus. Gitu. Ya. Baik. Ikhwas sekalian, saya akan turunkan riwayat 30 yang diusung oleh Imam As-Suyuti di dalam tafsirnya Ad-Durul Mansur fit Tafsiri bil Ma'thur. Beliau menurunkan hadis kurang lebih 30 jalan dan rata-rata dhaif, bahkan palsu. Di antaranya ya, wa akhraj ad-Darimi wa at-Tirmidhi wa Muhammad ibn Nasr wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu itu punya jantung. Wa qalbul Qur'an Yasin, jantungnya Quran itu Yasin. Hadis ini dinyatakan oleh para ulama dhaif. Kenapa? Di dalam sanadnya ada seorang yang namanya, kata Imam At-Tirmidzi, karena yang meriwayatkan ada dari Imam At-Tirmidzi, hadis ini gharib. Dan tidak saya ketahui dan tidak diketahui jalan dari Qatadah kecuali hadis ini saja. Dan di dalam sanadnya ada Harun Abu Muhammad majhulun, tidak dikenal. Udah selesai. Makanya dari sini Syekh Al-Albani melemahkan dan memasukkan hadis ini di dalam kitab As-Silsilah Ad-Dhaifah. Jadi kalau ada orang yang ngoceh, ngalor ngidul, ustadz membedah berapi-api, siapa bilang Yasin itu nggak punya keutamaan? Yasin qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Di Indonesia kan diterjemahkan hati. Qalbun itu hati apa jantung? Hati apa jantung, Pak? Jantung. Kalau hati itu kabid. Makanya Imam Ibnul Jauzi menulis kitab untuk nasihat anaknya yang sesat, judulnya Laftatul Kabid. Itu apa Laftatul Kabid? Percikan hati. Itu laftah. Kalau qalbun itu jantung. Makanya ala inna fil jasadi lamudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Apa? Jantung. Segumpal memang segini jantung itu. Dan Allah buat jantung orang itu sebesar genggaman dia masing-masing. Tuh. Cuma memang sudah salah kaprah diterjemahkan hati, jantung, hati. Nah itu baru benar. Karena kalau kita mesen anak kita pergi, tolong ya nak, nanti di Jakarta jantung-jantung, nggak nyambung juga. Yang benar hati-hati. Itu kan nggak mungkin kan jantung-jantung. Nanti kalau merantau di Saudi, tolong ya, atau haji, selama haji di tanah suci, jantung-jantung ya nak ya. Nggak nyambung. Yang ada hati-hati. Baik. Ini jantung Quran. Ada lagi. Wa akhraja Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Nah ini. Kenapa ada ulama selevel Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, bahkan Tirmidzi memasukkan hadis-hadis dhaif di dalam kitabnya? Dijawab oleh Imam Nawawi karena 4. Jadi kalau kita menemukan hadis dhaif di dalam Bulughul Maram, wah, emang Ibnu Hajar nggak ngerti nyesatin umat pakai hadis dhaif? Kata Imam An-Nawawi, para ulama memasukkan hadis dhaif ke dalam kitabnya karena alasan 4. 1,
untuk memberitahu ke umat bahwa itu dhaif. Bila suatu ketika dia mendapati lagi, udah nggak perlu ngecek lagi, dan umat berikutnya juga nggak perlu ngecek, ini sudah saya jelaskan kedhaifannya. Ya enak kan? Antum tinggal mangap, ini dhaif, selesai. Yang kedua, hadis tersebut dhaif dimasukkan di dalam rangka untuk menghimpun saja. Jadi ada ulama yang hanya menghimpun hadis, tidak menyeleksi sahih, dhaif, maudhu, biar umat-umat nanti belakangannya yang ngecek. Nih loh, gue umurnya nggak panjang banget, hadis Rasulullah itu banyak, saya hanya bisa ngumpulin, nih nanti seleksi. Makanya Imam Suyuti memiliki kitab Al-Jami'us Shaghir, Al-Jami'ul Kabir, dikoreksi, diseleksi oleh Syekh Albani, Sahihul Jami'is Shaghir. Imam Ibnu Katsir itu Pak punya kitab hadis namanya ini Al-Jami'us Sunan wal Masanid. Itu kalau cetak panjangnya Masya Allah itu puluhan. Ini beliau hanya menghimpun karena beliau hanya ada waktu untuk menghimpun, biar nanti generasi belakang tinggal dia ambil hadis-hadis yang ada di sini untuk diseleksi, daripada dia juga mengawali dari awal nyari. Ini ngumpul, tinggal antum seleksi, jadi kan enak. Kemudian yang ketiga, ikhwah sekalian, hadis dhaif atau makan maudhu dimasukkan ke dalam kitab itu supaya umat itu nanti tidak berdebat lagi tentang sahih tidaknya. Ini sudah saya perdebatkan, sudah saya polemikkan, sudah saya godok, sudah sekarang final, ini dhaif, ini palsu. Udah, tinggal ambil. Makanya umat-umat berikutnya enak, tinggal ya ngerapiin dikit-dikit lah. Nah, yang terakhir, hadis dhaif tersebut diturunkan ulama di dalam kitab-kitab itu karena memang untuk fadail, tidak kaitannya dengan halal haram dan hukum. Itu contoh, asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'i khalqika, dan seterusnya. Itu hadisnya dhaif. Tapi untuk keutamaan zikir pagi, zikir nggak ada kaitannya hukum halal haram. Tuh ya. Lanjut. An Ma'qil bin Yasar anna Rasulullah SAW qala Yasin qalbul Quran la yaqra'uha abdun yuridullah wad darul akhirah. Tidaklah ada seorang hamba yang membaca karena Allah dan akhirat, illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kecuali akan diampuni dosanya. Faqra'uha ala mautakum, bacalah untuk orang-orang mati kamu, maksudnya menjelang mati, bukan udah mati dibacain. Mautakum, karena nanti ada suatu riwayat, kalau seandainya ini hadis disahihkan ya, tapi dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwa hadis ini adalah dhaifun majhulul matan, yaitu matannya itu majhul. La yasihhu fi hadzal bab hadisun, dalam bab ini tidak ada satu hadis pun, kata Imam Al-Hafidh menukil dari Abu Bakar Ibnul Arabi an Daruqutni annahu qala hadha hadisun dha'iful isnad majhulul matan.
Makanya antum nggak usah make. Oke. Baik. Ini lagi ada hadis. Ya, hadis ini juga dhaif, bahkan wa huwa munkar. Qala Rasulullah SAW suratu Yasin tud'a fit Taurati al-Mu'immah. Surat Yasin disebut di dalam Taurat itu mu'immah, ta'ummu sahibaha bi khairid dunya wal akhirah, memberikan keumuman manfaat dunia akhirat, wa tukabidu anhu balwad dunya wal akhirah, bisa melindungi bala dunia akhirat, wa tadfa'u anhu ahawilad dunya wal akhirah, dan bisa menangkal berbagai macam huru-hara dunia akhirat, wa tud'al mudafi'ah al-qadiyah, dan juga dipanggil disebut namanya dengan al-mudafi'ah al-qadiyah. Kenapa? Tadfa'u an sahibiha kulla su'in, bisa menangkal dari pembacanya setiap keburukan, wa taqdi lahu kulla hajatin, dan bisa menutupi setiap hajat. Man qara'aha, barang siapa yang bacanya, adalat lahu 20 hajatan, sama dengan 20 haji. Sekali baca Yasin 20 haji. Udah, daripada antri. Wa man sami'aha adalat lahu alfa dinarin fi sabilillah, siapa yang mendengarkan saja nggak baca, sama dengan 1000 dinar yang dia infakkan di jalan Allah. Wa man katabaha, siapa yang menulisnya, thumma syaribaha, kemudian dicelupkan tulisan itu terus diminum, adkhalat jaufah alfa dawain, masuk ke perutnya 1000 obat. Tuh. Wa alfa nurin, dan 1000 cahaya, wa alfa yaqinin, dan 1000 yakin, belum lagi ditambah ludahnya Habib, wah lebih top lagi. Wa alfa barakatin, dan 1000 berkah, wa alfa rahmatin, dan 1000 rahmat, wa naz'at anhu kulla ghillin wa da'in, dan bisa menarik semua dendam, kesumat, dan penyakit di dalam hati. Dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa hadis ini adalah mungkar. Tuh. Lagi, An Ali qala Rasulullah sallallahu, man sami'a surat Yasin, siapa yang mendengarkan surat Yasin, adalat lahu 20 dinaran fi sabilillah, sama dengan 20 dinar yang diinfakkan di jalan Allah. Wa man qara'aha, barang siapa yang bacanya, adalat lahu 20 hajatan, sama dengan 20 kali haji. Wa man katabaha wa syaribaha, barang siapa yang menulis di kertas kemudian dicelupkan ke dalam minuman lalu diminum, adkhalat jaufahu alfa yaqinin, memasukkan ke dalam perutnya 1000 keyakinan, wa alfa nurin, 1000 cahaya, wa alfa barakatin, dan 1000 berkah, wa alfa rahmatin, sama tadi kayak itu. Ya. Saya nggak usah, ini tegasannya penekanan aja. Wa akhrajat Tabrani wa Ibnu Marduwai wal Khatib bi sanadin dhaif an Anas qala Rasul sallam, man dama ala qiraati Yasin, siapa yang melanggengkan baca surat Yasin, kulla lailatin, setiap malam, summa mata, kemudian mati, mata syahidan, mati syahid. Hadisnya juga dhaifun. Wa akhraja, udah ini enggak saya baca semua, ana pilih-pilih yang keren buat antum. Wa akhraja Ibnu Sa'd wa Ahmad bi musnadihi an Safwan ibnu Amr qala kanat al-masyayikhah yaqulun, para masyayikh mengatakan, enggak tahu masyayikh itu siapa, idza quri'at Yasin 'indal mayyit, ketika Yasin dibacakan di depan orang yang sudah mati, ini Pak yang bikin berbondong-bondong baca Yasin bagi orang yang mati. Pokoknya belum apa aja, udah Yasin dulu berkelompok. Khuffifa anhu biha, maka akan diringankan adab darinya. Hadis ini adalah hadis yang oleh sebagian ulama dinyatakan sebagai hadis yang juga dhaif. Isnaduhu hasan. Ya, tetapi dikatakan oleh para ulama hadis ini juga bermasalah.
Nah, kalau kita paksakan hadis ini yang paling sahih di dalam masalah Yasin, walaupun bermasalah, karena waqala muhaqqiqus sanad, para pentahqiq sanad mengatakan isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Tetapi hadirin sekalian, kita baca lagi. Wa akhrajal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Abi Kilabah man qara'a Yasin ghufira lahu wa man qara'a wa ja'iun syabi'. Barang siapa yang baca kelaparan maka dia akan langsung kenyang. Wa man qara'a wa dhalun hudi. Barang siapa yang baca dalam keadaan tersesat dapat hidayah. Wa man qara'aha wa lahu dhallatun wajadaha. Barang siapa membaca barangnya hilang ketemu lagi. Wa man qara'aha inda ta'amin khafa qillatahu kafa. Barang siapa yang baca di depan makanan yang takut kekurangan jadi cukup. Wa man qara'aha inda mayyitin huwina 'alaihi. Barang siapa yang dibaca di depan mayit akan diringankan. Wa man qara'a inda imra'atin 'asura 'alaihi waladuha yussir 'alaihi. Barang siapa yang baca di depan wanita yang sedang kesulitan lahiran maka akan dimudahkan lahirannya. Wa man qara'aha faka'annama qara'al Qur'an 11 marratan. Barang siapa yang baca Yasin sekali seakan-akan baca Al-Qur'an 11 kali. Wa likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Segala sesuatu ada hati dan hati maksudnya jantung, jantungnya Qur'an adalah Yasin. Qala al-Baihaqi hakadha nuqila ilaina an Abi Kilabah wa huwa min kibarit tabi'in wa la yadhkulu dhalika illa sahha anhu illa balaghan. Dia hanya menyampaikan, enggak jamin sahihnya. Jadi ya mungkin aja. Oleh karena itu hadis ini juga diragukan kesahihannya oleh para ulama. Wa akhraja Abu Syekh fil 'Azama an Muhammad ibn Sahal al-Muqri an Ahmad ibn Ubaidillah ibn Muhammad ibn Amr ad-Dibaq an Abi qala salaktu tariqan fihi ghaulun. Pernah saya melewati suatu jalan ada Dracula, ada kuntilanak. Jadi di Arab juga ada kuntilanak. Ghaulun. Ghaul itu kuntilanak, tapi bentuknya hitam. Kalau orang Jawa namanya gondoruo. Ya. Fa idzan imra'atun 'ali thiyabun mu'asfaratun. Tiba-tiba saya temukan ada perempuan memakai pakaian mu'asfarah yang berbatik-batik. Ala saririn, ya, di atas tempat tidur. Wa qanadil wa hiya tad'uni. Dan di atas tempat tidur ada lampu. Si perempuan itu manggil-manggil saya, yang tidak lain kuntilanak. Falamma ra'aitu dzalika, ketika saya melihat kondisi seperti itu, akhadtu fi qira'ati Yasin, langsung saya bacakan Yasin. Fatufi'at qanadiluha, langsung padam lampunya si kuntilanak. Wa hiya taqul ya Abdullah, wahai Abdullah, ma sona', apa yang kamu perbuat bi? Ya Abdullah, ma sana'ta bi? Fasalimtu minha. Qala al-muqri falam yusibukum syai'un min khawfin aw mutalabatun min sultanin aw in qara'tum Yasin fa innahu yudfa' ankum biha. Ini semua riwayat juga, riwayat-riwayat yang tidak jelas karena hanya dari seorang ulama, bukan hadis. Ya. Lanjut, kita bacakan lagi. Nah, ini yang terakhir, ini panjang ini. Akhraja Ibnu Adi wal Khalili wa Abdul Fatu Abdul Wahhab Ibnu Ismail As-Sayrafi fil Arba'in wa Abu Syekh wa Dailami wa Rafi'i wa Ibnu Najjar fi tarikhihi an Abi Bakar As-Siddiq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara qabra walidayhi. Barang siapa yang ziarah kuburan kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satunya, fi kulli jum'atin, setiap Jumat, faqara'a indahuma Yasin, dan dibacakan di atas kuburannya Yasin,
ghafarallahu lahu bi'adadi kulli harfin minhuma, Allah akan ampuni sejumlah huruf surat Yasin. Masya Allah, ini top ini Pak, kalau hadisnya sahih. Tapi dikatakan oleh Syekh Al-Albani, hada hadisun maudhu'un, ini adalah hadis yang palsu. Jadi intinya berbagai macam banyak ungkapan antara dhaifun jiddan dan palsu. Yang hasan tadi aja, isnadu, belum tentu nanti kita cek hadisnya itu hasan, isnadnya. Nah, terakhir, wa akhraja at-Tirmidzi wa at-Tabrani wal Hakim wa sahhahahu, katanya Imam Al-Hakim, tapi perlu diketahui banyak hadis yang disahihkan Imam Al-Hakim ternyata sebaliknya. Makanya banyak dievaluasi lagi oleh para ulama, di antaranya Imam Az-Zahabi. Makanya kalau hadis yang sahih dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, kemudian dinyatakan sahih Imam Az-Zahabi, insyaallah. Nah, lanjut. Qala Ali bin Ibn Abbas qala Ali bin Abi Talib, ya Rasulullah, Al-Qur'anu yanfadhitu min sadri. Ya Rasulullah, Al-Qur'an itu banyak yang lepas dari hafalanku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata, ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna, mau enggak aku ajarkan satu kalimat yang Allah akan berikan manfaat dengan kalimat itu, wa yanfa'u an man 'allamtahu, dan bermanfaat siapa saja yang kamu ajarkan kepadanya. Qala na'am bi abi anta wa ummi. Qala salli lailatal jum'ah 4 raka'atin, salatlah setiap malam Jumat 4 rakaat. Nah, apa yang dilakukan? Taqra fir raka'atil ula bi Fatihatil kitab wa Yasin. Pada rakaat pertama bacalah Fatihah sama Yasin. Kelengar sampean, pasti enggak apa Fatihah Yasin. Wa fi tsaniyah, rakaat kedua, bi Fatihatil kitab wa Hamim ad-Dukhan, setelah membaca Al-Fatihah surat Hamim ad-Dukhan. Wa fi tsalisah, pada rakaat yang ketiga, bi Fatihatil kitab, setelah membaca Al-Fatihah Alif Lam Mim Tanzil Sajadah. Wa fi rabi'ah, pada rakaat yang keempat, bi Fatihatil kitab, surat Al-Fatihah, wa Tabarak Al-Mufassal. Fa idza faraghta minat tasyahhud, jika kamu sudah selesai tasyahud, mau salam, fahmadillah wasni alaihi, pujilah Allah, sanjunglah Allah, wa salli ala nabiyyin, bacalah salawat kepada para nabi, wastaghfir lil mu'minin, dan bacakan istighfar kepada orang-orang mukmin. Summa qul, kemudian bacalah doa, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma'abqaitani, warhamni min an atakallafa ma la ya'nini, warzuqni husnan nadhar fima yurdika anni, Allahumma badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam, as'aluka ya rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani, warzuqni an atluwahu 'ala an-nahwi alladhi yurdika anni, wa as'aluka an tunawwira bil kitabi basari wa tutliqa bihi lisani wa tufarrija bihi an qalbi wa tashraha bihi sadri wa tasta'mila bi badani wa tuqawwini ala dhalika wa tu'inani alayhi, fa innahu la yu'inuni 'ala al-khairi ghairuk wa la yuwaffiquka lahu illa anta, faf'al dhalika 3 jum'in, lakukan itu 3 kali Jumat, au khamsan, atau 5 kali Jumat, au sab'an, 7 kali Jumat, tahfadhu biidznillah, kamu akan dibikin lancar menghafal Al-Quran. Wa ma akhta'a mu'minan qattun, dan tidak pernah salah. Fa'atan nabiyyu ba'da 7 jum'in fa akhbaru bi hifdhihi al-Qur'an, setelah 7 kali Jumatan, kata orang sini, ketemu Nabi
Dan Ali bin Abi Thalib menghabarkan hafalan Al-Quran dan hadis sungguh sangat top, markotop. Faqala Nabi mu'minun wa rabbil Ka'bah alim Aba Hasan alim Aba Hasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Tabrani wal Hakim, maudhu'un palsu. Nah, ini terakhir hadis tentang keutamaan Yasin. Sebetulnya ada 30 jalan yang semuanya hampir sulit untuk kita jadikan sebagai panduan. Makanya kalau kita bisa bilang surat yang paling banyak keutamaannya itu Yasin, dan paling banyak dhaifnya Yasin juga. Oleh karena itu intinya gini, bacalah Yasin sebagaimana bacaan Al-Quran yang lain, yang dimana Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dan Yasin termasuk kitabullah, falahu bihi hasanatun, satu huruf mendapatkan satu kebaikan. Fala aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Itu aja. Dan hadis ini adalah sahih. Dan hadirin sekalian, akhirnya hadis-hadis ini buat penguat orang yang dukun, ya, kertas tulisan masukin air supaya apa? Diminum ujian lancar. Ya, dulu dikasih gitu. Malah kertas yang ditulis ini disuruh untuk membakar, debunya dimasukin ke air, diudek. Itu Masya Allah, jadi apa? Masya Allah. Oke, ya. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kalau kita itu betul-betul mengkaji Al-Quran dan Sunnah berdasarkan nas-nas yang sahih, kita akan menemukan fakta daripada Al-Quran itu sebagaimana tuntunan Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pak, saya tanya sama antum, Al-Quran itu petunjuk orang-orang yang bertakwa, yang hidup apa yang mati? Ya, aneh. Giliran hidup kerjanya dangdutan aja, giliran hidup kerjanya jaipongan aja, giliran mati yasinan. Coba gimana tuh logika? Padahal Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahkan Pak, ayo kita buka surat Yasin lah. Surat Yasin yang paling akhir, mendekati akhir, pakai mushaf aja deh. Nih, coba kita bedah Yasin. Antum bawa mushaf nggak? Oke, Yasin, udah ketemu? Yasin. Ya, nah ini Yasin. Oke, terakhir Pak. Nah ini. Allah berfirman, liyundhira man kana hayy. Enggak, terakhir banget ya, sebelum akhir ya. Liyundhira man kana, ayat 70. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar Nabi Muhammad dengan Al-Quran ini memberikan peringatan bagi orang yang apa? Hidup. Selesai Pak. Coba lihat. Jelas. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Sekarang kafir yang mati apa yang hidup? Hidup. Begitu juga mukmin.
Dan kalau kita baca nanti kita tafsiri, Masya Allah, ayat ini penuh dengan berbagai macam penguatan akidah, ya, pilar-pilar dakwah. Terus kemudian bagaimana ini Al-Quran surat Yasin ini memaparkan kepada kita ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah untuk panduan hidup kita. Sampai wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Logis sekali. Di mana asbabul nuzul ayat itu ceritanya orang-orang musyrikun bawa tulang belulang dari kuburan yang sudah mati ratusan tahun mungkin. Remuk. Muhammad dilempar di depan Nabi Muhammad. Tulang kayak begini mau dihidupin sama Tuhan kamu, ngaco aja loh. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia membuat satu perumpamaan seperti ini tadi. Dia lupa dulu dia itu dari apa. Secara bahasa logika, saya sudah bisa mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada, yaitu kamu. Apa sulitnya mengadakan kamu yang sudah ada tulangnya? Ya kan, Pak? Pak, menciptakan dari yang nggak ada dengan merakit, mudahan mana? Merakit sudah ada. Makanya وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Dialah yang pertama kali bikin kamu nggak ada dulu jadi ada, bisa menghidupkan lagi. Tuh, ini kan untuk orang yang hidup, Pak. Orang yang mati dikasih pelajaran ayat seperti itu untuk apa? Andaikan dia mengambil ibrah, nggak manfaat karena udah mati. Kalau sudah mati apa? Idza mata banu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam meninggal dunia itu terputus, udah nggak bisa usaha. Diceritain tentang sholat. Emang orang mati bisa sholat, Pak? Dibacain ayat zakat. Emang orang mati mau bayar zakat? Nggak ada. Ya, apalagi alam ahdi ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan. Anak Adam yang mati apa yang masih hidup? Hidup. Kalau sudah mati gak ada urusan, Pak. Orang setan udah selesai kok tugasnya. Setan itu menggoda terakhir ketika mau nazak, mau meninggal dunia itu udah habis itu. Selesai. Makanya Ali bin Abi Thalib, wahai manusia, dunia itu lambat laun membelakangi kita, akhirat menghadap kita. Jadilah anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Sekarang hanya ada amal, tidak ada hisab. Besok hanya ada hisab, tidak ada amal usaha lagi. Gitu, Pak. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ini sering dibaca imam taraweh. Itu. Saya pernah ikut sholat taraweh, Pak. Imam baca ayat itu, ana udah ancang-ancang, wah ini panjang nih. Ternyata cuma ayat itu doang. Allahu Akbar, ya Allah. Salamu qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allahu Akbar, ya. Itu. Walaupun ayatnya itu Masya Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Kita diberikan oleh Allah penjelasan. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun.
hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga itu sibuk bersenang-senang. Kalau di dunia seneng tapi sibuk. Kalau di sono sibuk tapi seneng. Mana Pak yang enak? Sibuk seneng, seneng sibuk. Dunia contoh pengantin seneng tapi sibuk. Masuk angin. Iya, asar keroan. Kenapa Mas? Aduh, tamunya banyak banget Mas. Nyalamin semua. Aduh. Tapi kalau di sana sibuk bersenang-senang, nggak ada. Semuanya salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Orang-orang jahat itu diusir untuk disuruh pergi menjauh. Dengan sambil dikatakan, bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam? Setan itu musuhmu, kok malah jadi teman? Akhirnya lo masuk neraka. Nah gitu. Alam ahdi ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira kathiran afalam takunu ta'qilun. Masya Allah. Kalau kamu nyembah setan itu, bahasa kasar wong Jawa itu, utekmu nanti. Loh, gitu Pak. Itu kalau kita bikin terjemahan letterlek, utekmu itu nanti. Di mana? Yang ngasih hujan Allah, rizki Allah, langit bumi Allah, yang kamu sembah setan. Utek nggak sampean? Gitu loh Pak, kasarnya itu, nek sampean pengen disindir sama Allah pakai bahasa Jawa gitu loh. Ini cuman bahasa Arab antum juga nggak singgung karena nggak ngerti, itu kan gitu. Makanya saya terjemahannya, utekmu nondi, setan nggak ngasih apa-apa, nyengsarakan kamu dunia akhirat, bikin masuk neraka. Sementara Allah lihat, antum dibikin dari nggak ada jadi ada, dilengkapin semuanya. Cuman suruh ibadah, nanti pun dimasukkan surga, bangkang. Gitu Pak. Nah, ayat ini kan patut untuk ibrah bagi orang yang masih hidup. Nah ini yang baca malah nyembah setan. Itu. Makanya giliran lempar jumroh itu buat kayak batu gede. Karena ini setan ini kan gitu. Lempar masa batunya mental ngenain dia. Udah gitu ada kertasnya, sesama setan jangan saling lempar gitu. Ini bodoh setan gitu. Nah ini ketemu dalam satu tempat itu kan gitu, cuman beda bentuk nih mas. Makanya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ini kan pelajaran semua, insya Allah kita bedah satu-satu nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mungkin ada yang tanya silahkan. Ini baru muqaddimah, kita masuk nanti biar antum punya kitabnya. Udah pesan semua belum? Nggak pesan? Ya udah terserah. Bodoh karepmu. Nah diajak pinter susah ya wes. Bodoh entek yang ngarepmu. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Ya. Antara Al-Fatihah dengan Yasin ya? Al-Ikhlas ya. Ya. Yang kedua? Udah, cukup. Iya.
Baik, ikhwas sekalian, tentang masalah keutamaan. Kalau qul huwallahu ahad jelas hadisnya sahih, qul huwallahu sulusul Quran. Itu hadisnya sahih. Nah, Yasin sama dengan 120 kali haji. Tadi udah ana jelasin. Hadisnya dhaif, bahkan maudhu. Dan ini artinya juga bukan berarti qul huwallah itu sepertiga Al-Quran sama dengan bacanya, tapi pahala membaca. Artinya gini, jangan nanti antum akali ana nazar membaca Al-Quran semuanya selesai. Giliran hari hanya malas, ya udahlah baca qul huwallah 3 kali. Kan sama dengan satu Quran. Enggak boleh. Atau antum menikahi seorang perempuan dengan mahar apa? Menghafal Al-Quran. Wow. Giliran hari hanya, waduh, nggak hafal ya mas. Ya udah baca surat Al-Baqarah ini, surat Qul Huwallah 3 kali. Nggak boleh, nggak sah. Karena itu hanya senilai pahala, bukan nilai membacanya. Jadi pahala membaca, gitu ya. Ini ada di dalam praktek semua hadis-hadis yang mengungkapkan tentang itu. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Ya gini Pak, memang kita tidak ingkari ya. Para ulama ahli hadis di dalam menentukan sahih tidaknya satu hadis itu ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu pada tataran dhaif yang tidak berat. Kalau sudah dhaif karena dia tertuduh bid'ah, karena tertuduh kadzib dusta, karena tertuduh al-fisq, maka tidak ada khilaf. Itu tolong antum cek aja. Kalau perawinya itu perawi yang sekarang itu fasik, perawinya adalah mubtadi' ahli bid'ah, gak ada khilaf. Contoh tadi hadis, ada lagi hadis tentang masalah kaitannya dengan ini, perawinya kadzab, banyak nyambur ini. Ini aja. Ikhwan sekalian, Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sahih. Kalau talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah, sepakat. Tambahan ini dari perawi yang bermasalah berat, makanya nggak diterima. Gitu. Adapun pensahihan, pendhaifan di dalam hadis-hadis tadi, fadhailul a'mal, itu memang pasti terjadi. Terus sikap kita ambil yang paling terpercaya dan paling banyak ulama yang mensahihkan. Dalilnya gini Pak, Masya Allah, Imam Al-Bukhari itu punya guru namanya Al-Manjufi sama Utsman Al-Muadzin. Di dalam meriwayatkan hadis masalah kaitannya dengan manittaba'al janazata kulli muslim, ittiba'ul janaiz, mendapatkan, jadi siapa yang menghantarkannya ini sholat, menghantarkan jenazah sampai ke kuburan mendapatkan 2 qirat. Taib. Imam Al-Bukhari memiliki guru dari Manjuf, dari Al-Hasan Basri dan dari Muhammad. Tapi Imam Al-Bukhari meriwayatkan ya, haddatsana Al-Manjufi sampai Anruh an Hasan wa Muhammad an Abi Hurairah. Kenapa? Terus di dalam Tawabi beliau menggunakan taba'ahu Utsman Al-Muadzin, ya. Terus kemudian an Auf an Muhammad ibnu Sirin an Abi Hurairah. Kenapa? Karena Al-Hasanul Basri tidak pernah ketemu Abu Hurairah. Makanya menguatkannya dengan Muhammad ibnu Sirin yang muridnya Abu Hurairah. Kenapa Pak?
Karena Al-Hasanul Basri, kalau tanpa Muhammad ibnu Sirin hadisnya bermasalah. Kenapa? Karena beliau itu mudallis, dan ketika perawi itu mudallis, tidak pernah mendengarkan secara langsung, maka tadlisnya itu bermasalah. Makanya Al-Hasanul Basri, kalau dia itu mendengarkan dari perawi langsung, maka tadlisnya tidak membahayakan. Maka untuk menguatkan itu, maka Imam Al-Bukhari menghadirkan Muhammad ibnu Sirin an Abi Hurairah karena muridnya. Itu cantiknya penyusunan sanad Sahih Bukhari. Makanya Sahih Bukhari itu lebih unggul daripada Muslim di dalam masalah sanad. Imam Muslim lebih unggul dari Sahih Bukhari dalam menata matan. Makanya kalau antum menghafal hadis-hadis di dalam Sahih Muslim lebih mudah daripada Sahih Bukhari. Gitu. Nah, yang cantik, beliau mengatakan wataba'ahu Utsman al-Muadzin. Utsman al-Muadzin ini gurunya Imam Al-Bukhari juga. Kenapa diletakkan dalam posisi mutaba'ah, tidak pada hadis asli? Karena Al-Manjufi lebih kuat dari Utsman. Ausak, lebih terpercaya, dijadikan di dalam pokok daripada sanad. Utsman al-Muadzin itu diletakkan pada mutaba'ah karena siqahnya kalah dengan Al-Manjufi itu. Makanya dalam hal ini, kalau sekarang umpamanya ini hadis didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari tapi disahihkan oleh Imam Al-Hakim, kita pilih Imam Al-Bukhari mendhaifkan. Contoh, Iqra'u ala mautakum Yasin, didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari tapi disahihkan oleh Ibnu Hibban, ya kita pilih Imam Al-Bukhari. Gitu. Paham? Seperti itu. Makanya kita pilih paling banyak, dan banyaknya itu rata-rata orang-orang terpercaya. Karena gini, Pak, perawi hadis kalau membawa hadis itu munfarid, menyendiri, itu hadisnya bisa bermasalah. Sahih aja jadi syadz, apalagi dhaif jadi mungkar. Makanya tadi Imam Al-Bukhari mengatakan ini hadis menyendiri, gharibun, karena tidak ada teman perawi-perawi yang meriwayatkan sanad ini. Mutafarrid. Makanya tafarrud itu ada dua. Jika ada seorang perawi menyendiri hadisnya itu sahih, maka menjadi syadz. Maka syadz itu adalah hadis sahih yang menyelisih hadis yang lebih sahih dan perawinya lebih terpercaya. Dan hadis mungkar ialah hadis dhaif yang menyelisih hadis dhaif. Ini sahih. Itu bedanya mungkar sama itu. Seperti itu, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Nah, masalahnya di mana? Bid'ahnya di mana? Gitu. Baca 40, gitu. Bid'ah. Setiap hadirin sekalian perlu diketahui bahwa amaliyah seperti ini asalnya itu ada. Makanya saya katakan dalam hal-hal zikir seperti ini, hadis-hadis dhaif itu bisa menjadi dasar. Apalagi ada satu hadis bahwa al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung itu apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus kemudian kita amalkan untuk sesuatu tujuan, tawassul dengan asmaul a'zam, dengan nama-nama Allah aja semua boleh kan? Boleh nggak tawassul? Boleh. Tentang jumlah itu kan beliau nggak membatasi. Hanya sekedar
sekian, tidak mengatakan lebih dari itu jangan. Enggak kok. Saran itu jumlah untuk waktu yang sekarang dia miliki. Ya, sedangnya antum sekarang membaca ini, baca ini, baca ini, pada waktu itu sekian. Dan secara umum Rasulullah SAW juga mengatakan, "Alidu bi ya dzal jalali wal ikram." Perbanyaklah kalian membaca, melafadzkan ya dzal jalali wal ikram. Ini semua mengerucut bahwa kita membaca al-ismul a'zam secara khusus, al-asmaul husna secara umum itu dianjurkan. Apalagi Allah juga mengatakan, Rasulullah SAW juga mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya masuk surga. Oke? Udah, menghitung 40 termasuk menghitung enggak? Masuk. Bid'ah kalau mengatakan kurang dari itu enggak boleh, lebih dari itu enggak boleh. Nah itu. Tuh. Terus kemudian yang kedua, Pak. Apapun yang dikatakan Imam Ibnu Taimiyah emang harus benar. Itu. Kenapa juga kita harus mengatakan Nabi kamu, na'udzubillah. Ini pelecehan. Gak ada kok secara eksplisit, ya. Implisit apalagi eksplisit kita mengatakan Ibnu Taimiyah itu Nabi. Kita merujuk kepada ulama, pendapat ulama hanya karena pendapat itu tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tolong dicamkan itu. Karena ada orang yang mengatakan begini, kamu melarang saya pakai pendapat ulama, kamu juga pakai. Kita pakai karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sementara kamu pakai untuk membentur-benturkan dengan Sunnah. Bahkan di antara mereka menggugurkan Sunnah karena pendapat ulama. Contoh aja, kita kasih hadis haramnya musik, kata ulama begini, nggak apa-apa, kata ulama. Ini kan menggugurkan. Kita tidak pernah ada, cek, kita menggugurkan hadis Sunnah dengan pendapat ulama tidak. Kita pakai untuk menguatkan Al-Quran, kita pakai untuk menguatkan Sunnah, kita pakai karena apa? Semakna sejalan.